Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Kristiono. Saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Saya lahir dari keluarga Islam, tapi suatu ketika di tahun 1998, jadi ketika saya usia sekitar 14 atau 15 tahun, saya murtad dari Islam. Kemudian saya memeluk Kristen Mormon atau Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Tapi selama di gereja saya memperdalami tentang Islamologi. Jadi saya lebih banyak mengenal Islam itu di gereja, bukan di masjid saya memang dulu sekolah madrasah sanawiyah, tapi ibaratnya Islam saya saat itu cuma Islam kulitnya saja. Saya mengenal Islam tidak secara mendalam sehingga akhirnya saya bisa murtad gitu. Tapi ketika saya memperdalami Islamologi, kemudian saya sejak tahun 2001 itu saya meneliti tentang Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, selain Taurat, Injil, Al-Quran, di Kristen Mormon kan ada 4 kitab suci juga ya kan. Selain Alkitab ada kitab Mormon, ada ajaran dan perjanjian, sama mutiara yang sangat berharga. Jadi 4 kitab suci ini saya komparasi dengan Taurat sama Al-Quran. Ya, Taurat dalam hal ini Taurat sama Injil yang asli kan tidak ada, sehingga adanya kan Bible itu tadi kan, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi alhamdulillah berkat penelitian itu hampir 11 tahun kemudian, tahun 2008 saya memeluk Islam lagi gitu. Jadi daya Islam saya peroleh di gereja, dan sejak 2009 saya hijrah ke Jakarta. Salah satu ini saya adalah menulis buku. Alhamdulillah udah 2 buku yang udah saya terbitkan. Buku pertama berjudul Mencari Jejak Iman Ibrahim Al-Hanif. Buku yang kedua, Benarkah Al-Quran Bukan Firman Allah. Sekarang insya Allah karena kemarin pandemi, jadi penerbitan buku ketiga sama program yang lain sempat stagnan. Tapi berhubung sekarang alhamdulillah kondisi udah mulai normal, saya mulai persiapan untuk menyelesaikan dan penerbitan buku yang ketiga. Buku yang ketiga berjudul Rasulullah Muhammad SAW, Sang Penolong Lain yang Dijanjikan oleh Yesus Kristus. Nanti kita bedah buku yang ketiga ini. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan kan saya sejak 2009 juga sering menanganin orang-orang yang murtad dari Islam. Begitu pula berdasarkan penelitian saya belum menemukan orang yang murtad dari Islam karena dia menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Bukan. Tapi orang yang murtad itu karena mereka ada faktor X. Faktor X itu bisa keluarga yang broken home, bisa karena masalah pendidikan, masalah ekonomi dan sebagainya. Seperti saya memang cucu kiai ya, tapi di sini Islam yang saya pelajarin mungkin Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi mungkin memang saya menghormatin mazhab-mazhab yang lain, ritual yang lain, tapi dalam hal pengalaman saya ternyata saat itu Islam yang saya pelajarin itu tidak bersumber dari akidah yang kuat. Saya berislam karena orang tua saya Islam gitu. Kemudian ada salah satu ritual yang sering diajarkan kepada saya. Jadi kakek buyut saya ini namanya Kiai Parse. Dia di Malang, Jawa Timur itu dijadikan nama jalan. Jadi kalau misalnya ke daerah Kecamatan Kedung Kandang itu ada jalan Kiai Parse. Jadi otomatis beliau di masa hidupnya adalah seorang kiai yang terkenal di sana, dan berapa keturunannya itu di daerah Bulu Lawang, daerah Bumiayu dan sebagainya itu mendirikan pesantren-pesantren juga gitu. Nah, jadi setiap malam Jumat Legi saya itu sama keluarga diminta untuk ke kuburan beliau, ke makam beliau, membaca sholawat naria mulai dari subuh sampai dari maghrib sampai subuh saya di kuburan, zikir seperti itu, puasa mute dan sebagainya. Yang ini kan kalau saya pelajarin ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya, walaupun di sini mungkin ada khilafiyah dan sebagainya itu. Yang kedua, karena bapak saya poligami. Ketika bapak saya poligami, kemudian tahun 95 ketika saya kelas 5 SD, itu bapak ibu saya cerai. Nah, saat itu disitulah saya mulai merasakan bahwa keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia, tapi sejak
orang tua cerai, kami terpisah belas, jadi saya ikut ibu tiri, jadi anak jalanan gitu kan. Kemudian orang Islam pada saat itu tidak peduli dengan saya gitu. Jadi ada faktor itu tadi gitu. Sedangkan orang Kristen itu mereka merangkul, penuh kasih gitu. Saya butuh sosok keluarga baru ya yang menaungin. Justru orang Islam di orang-orang sekitar saya saat itu tidak peduli. Sedangkan Kristen memang agama kasih, dalam arti mereka ini memang ada para misionarisnya yang mereka datang kepada orang-orang Islam yang mereka mungkin butuh ekonomi, butuh kasih sayang seperti itu gitu. Jadi ini ya, jadi saya juga misionaris ya. Jadi saya dulu misionaris dan saya misi Injili saya kan di mahasiswa gitu kan. Dan targetnya hampir 60 orang lebih saya ateiskan atau saya murtad. Ajarkan untuk menjadi semacam terang dunia, pelita. Jadi bagaimana seorang Kristen itu harus menghadirkan kasih kepada seluruh manusia. Jadi ada hukum yang terutama. Jadi hukum yang terutama itu bagaimana kita mengasihi Allah. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi gitu kan. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Itu ada dalam hukum Taurat dan hukum Injil ya gitu. Hukum terutama ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ini kalau di Islam sebenarnya ada hablum minallah, hablum minannas gitu. Jadi ada semacam kesatuan ajaran di situ. Tapi di gereja itu memang ada beberapa orang yang mereka ini dididik menjadi seorang misionaris yang tugasnya untuk mengembala domba-domba yang tersesat ini. Ada metodenya dan sebagainya. Jadi biasanya mereka hadir kepada orang-orang yang memang menjadi target. Kalau kayak saya lebih fokusnya kepada orang-orang mahasiswa yang aktivis dakwah kampus. Saya dekatin, saya ateiskan atau saya murtadkan. Ada juga misionaris yang dia sasarannya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat. Jadi ada spesialisasi sendiri. Misionaris itu senjatanya cuma mie instan saja, tidak gitu. Jadi beragam strategi pemurtadan. Jadi kalau pandemi ini saya kurang lihat, tapi ketika sebelum pandemi ada Saksi Yehova ini yang paling gencar melakukan pemurtatan door to door. Jadi di Taman Menteng, di Bintaro Sektor 1 kolam renang, di BSD dulu di Pasar Segar mereka juga ada kios. Jadi mereka mendatangin. Jadi Saksi Yehova ini yang paling aktif melakukan kristenisasi di lapangan. Jadi dia pakai buku Menara Pengawal sama Sedarla. Setiap ada, kayak saya di Pasar Segar nih, saya sempat tinggal di Pasar Segar selama berapa tahun ya. Nah itu mereka petugas kebersihan, cleaning service, mereka datengin, mereka ajarin tentang Saksi Yehova. Paling mereka ceramahnya mungkin di mimbar-mimbar, tapi jarang sekali datang ke lapangan. Kemarin baru viral seorang ustadz pakai gamis, kemudian datengin orang-orang anak pang ya kan, dikasih baju muslim itu kan baru viral kemarin. Nah di gereja tuh udah ratusan tahun metodenya kayak gitu. Jadi memang kita perlu bagaimana aktivis dakwah itu terjun ke lapangan. Gitu. Jadi saat itu kenapa saya bisa murtad? Yaitu tadi faktor pertama akidah yang belum kuat. Yang kedua usia saya 14-15 tahun berkeluarga broken home ini membuat labil secara jiwa gitu. Tapi ketika saya didekatin oleh orang Katolik, oleh orang Protestan, basic saya kan sejelek-jeleknya saya awam-awamnya saya itu kan madrasah sanawiyah gitu kan. Kemudian ketika saat itu saya pernah membaca bukunya Kyai Bahaudin Mudori tentang dialog ketuhanan Yesus. Jadi Kyai Baha dialog dengan Antonius Widuri orang Katolik sekitar 9 hari dialog, akhirnya Antonius Widuri masuk Islam. Nah, dari buku dialog ketuhanan Yesus itu saya tahu kelemahan dari Katolik sama Protestan. Intinya mereka menuhankan Yesus, sedangkan orang Islam tidak menuhankan Yesus gitu. Kan utama gitu. Tapi akhirnya saya ketemu dengan adik angkat saya namanya Dadang Wijono, seorang Cina ya. Dia dari gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir. Nah, akhirnya saya masuk ke situ, ke Kristen Mormon tadi. Bisa masuk, mungkin banyak orang yang mereka nggak tahu apa itu Kristen Mormon. Intinya kekristenan itu terpecah menjadi banyak. Nah, berbeda dengan Islam. Di Islam ini suatu contoh sama-sama Imam Syafi'i, mazhabnya.
ada Muhammadiyah, ada NU. Yeah. Paling seputar perdebatannya sholat subuh pakai kunut atau di subuhnya sah. Nah, kemudian apakah kita pakai surat Al-Fatihah itu bismillahnya dikerasin atau dipelanin, ya kan? Tapi tidak mengurangi makna kebenaran dari dengan Syiah memang udah di luar Islam. Islam mereka ini sempalan-sempalan yang ngaku Islam tapi ajarannya tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tapi kok di gereja itu beda gereja, beda baptisan, beda doktrin keimanan. Ratusan sekte seperti itu. Khilafiyah lagi udah bener-bener serang juga beda gitu. Jadi kenapa kok saya lebih tertarik ke Mormon pada saat itu? Yang pertama, kalau Katolik sama Protestan itu kan Trinitas, Tritunggal. Mereka mengatakan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus satu pribadi yang tunggal. Jadi satu kesatuan Allah Bapa 100% kayak Yesus nih, 100% manusia, 100% Allah. Bagi saya ini sesuatu yang membingungkan gitu kan. Kok orang Kristen aja menjelaskan tentang Trinitas kepada orang Kristen jelimetnya setengah ampun, setengah mati gitu, apalagi kepada orang lain. Sedangkan Mormon itu mengatakan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang tunggal. Mereka punya satu misi, jadi satu kesatuan ini bukan satu kesatuan entitas pribadi, tapi lebih kepada misi untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, di sini dasarnya apa? Dasarnya adalah kisah Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Yohanes Pembaptis itu Nabi Yahya. Yesus itu adalah Isa Al-Masih gitu kan. Jadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di dalam air, ada burung merpati di langit yang melambangkan Roh Kudus, dan ada suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasih, ikutilah dia. Jadi di sini disimpulkan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus 3 pribadi yang berbeda, bukan satu. Gitu. Jadi Yesus di dalam kolam air, Roh Kudus di langit, dan suara dari surga yang melambangkan Allah. Itu yang menurut saya lebih logika ya. Kemudian saya mengikuti doktrin iman Unitarian, bukan Tritunggal kan. Kalau Unitarian ini meyakini bahwa Allah itu esa, gitu. Dasarnya adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal, ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Mereka telah mengenal Engkau. Engkau di sini adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar berartinya tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, gitu kan. Dan mereka telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus yang telah Engkau utus berartinya Yesus utusan Allah. Yesus itu Rasulullah. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus Kristus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Jadi sebelum adanya Islam, sebelum adanya Nabi Muhammad, kalimat syahadatnya mereka ya ini, gitu, bahwa mereka ngakui bahwa Allah itu esa dan Yesus Rasul. Lah saya walaupun saya Kristen, saya menganut Kristen yang ini, bukan Kristen yang menuhankan Yesus. Gitu. Itu. Perbedaan lainnya salah satunya di Katolik sama Protestan, mereka meyakini bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Jadi semua manusia ini sejak lahir membawa dosa waris Adam. Ketika mereka dibaptis, mereka meyakini Yesus sebagai juru selamat mereka, maka dosa mereka diampunin. Beda dengan Islam. Kalau Islam bagaimana keyakinan tentang dosa? Orang manusia harus menebus dosanya sendiri, bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Nanti di hari akhir kita akan dihisap. Ketika kebaikan kita lebih banyak, maka kita akan masuk surga. Ketika keburukan kita, kejahatan kita, dosa-dosa kita lebih banyak, maka kita akan masuk ke neraka. Konsep itulah yang ada dalam Mormon, tidak mengakui Yesus sebagai penebus dosa. Contoh lain lagi, di Islam minuman memabukkan haram nggak? Ya kan? Di Mormon minuman memabukkan haram. Jadi ketika kebaktian, ketika sakramen ya, jadi kan ada semacam ritual ya. Jadi bagaimana orang itu jemaat dikasih anggur sama roti tak beragi. Anggur melambangkan darah Yesus dan roti tak beragi ini melambangkan daging Yesus. Tapi karena di Mormon ini minuman memabukkan haram, bahkan kopi sama teh itu haram, jadi di gereja itu pakai air putih.
dengan Islam. Nah, kemudian yang paling unik dan ini awalnya menjadi beban psikologis bagi saya keluar dari Islam karena benci poligami. Ternyata di Mormon poligami diperbolehkan. Jadi saya kan dulu berpikir gini, bapak saya poligami, hidup kami berantakan, keluarga kami terpecah belah, sehingga saya berpikir bahwa poligami menyengsarakan hidup.